mohon maaf ya, ini buat kalian-kalian yang masih menganggap penyanyi-penyanyi itu receh. Jangan sepele. Karena gini, nggak semua kliennya itu adalah kelas menengah ke bawah. Karena ketika kita berhadapan dengan kelas menengah ke atas, itu gaya bicara kita, bagaimana gesture kita, itu nggak akan didapat kalau orang nggak punya pendidikan yang bagus. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Ketemu lagi di podcast Kavita Channel, Ngobrol A to Z. Nah, kali ini saya ditemani oleh sahabat lama. Udah lama banget nggak ketemu. Dia ini bener-bener wanita yang multi talenta ya. Dia ini singer, dia penyanyi, dia juga businesswoman, juga ibu rumah tangga. Wah, kita kenalan ya sama-sama. Tapi aku yakin nih semua teman-teman udah banyak yang tahu ini siapa. Hai Niken. Hai Kak Vita, panjang ya penjelasannya ya. Ya Allah. Apa Niken kabar? itu adalah adik kelas Kak Vita. Bener banget. Dipertegas. Waduh, jadi kelihatan banget nih ya. Lebih senior gitu ya. Ini kan sekarang masih di Jakarta ya, stay ya? Di Jakarta. Kakak, Wah, kita hanya terpisah jarak beberapa kilometer, tapi kayak jauh. iya ya. Tapi nggak pernah ketemu ya. Aduh, padahal satu kota. Iya. Hari ini tuh pengen ngobrol, reuni singkat sama Niken. Juga pengen Niken tuh sharing pengalaman ke teman-teman. Siapa tahu banyak yang terinspirasi dari perjalanan hidupnya Niken. Nah, Baik. Berat ya. berat ya. Tapi sih kita ngobrol-ngobrol aja sih ya. Maksudnya nggak usah terlalu formal gimana gitu. Iya, iya, Dan iya. uh, uh, sekalian reuni juga nih ya. Karena kakak kangen juga nih sama Niken. Soalnya dulu SMA sering banget bareng ya. Walaupun Iya, kita kita duduk depan kelas, jajan di kantin itu nggak sih? bener. Terus curcol-curcol gimana gitu ya Niken ya dulu. Bukan lagi. Udah, bagian curcol itu tidak usah diperpanjang. Uh, Pasti pada penasaran nih teman-teman. Udah berapa lama sih Niken ada di Jakarta? Di Jakarta dari 2008. 2008, wow. Lama banget Sampai ya. sekarang. Berapa tahun ya itu ya? Berarti ya? 12 ya? Sekitar 14 ya. Eh, 4, 14 ya? 13 tahun. Iya benar-benar. Terus kan dulu ya awal mula ke Jakarta itu kan karena ikut ajang pencarian bakat dan Niken menang gitu loh. Keren banget dan Iya. kalau nggak banget ya. Kalau nggak salah itu ajang pencarian bakatnya KDI ya. Dan Iya. Niken Itu dapet kayak apa ya? It's long time ago ya Allah, udah lama banget ya Allah. Kadang kayak apa ya? Senang kalau seandainya masih ada yang ingat. Tapi itu karena udah lama banget. Kalau buat weekend itu prestasi itu harus di refresh. Weekend pengen ada sesuatu yang baru, yang baru sehingga orang tuh mengingat kita tuh dari hal yang terbaru. Tapi kan kalau seandainya halaman tuh masih diingat sih weekend kemarin. Tapi nih Ken, orang-orang tuh pada kenal Niken tuh Niken yang mana? Itu Cut Niken KDI begitu loh. Berarti Oh kan iya, iya. tandanya itu orang masih terkenang sama prestasi Niken pada saat itu. Insya Allah Keren ya, banget. alhamdulillah ya. Dan itu juga membawa nama harum Aceh kan pada saat itu. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana awal mula cerita Niken kok bisa-bisanya ikut KDI sampai menang begitu? Bisa nggak sih diceritain ke kakak mungkin ya? Oh, ke kakak, cie kakak. Oke. Jadi malu. Nah, jadi kan kalau kami kan mungkin udah tahu ya dulu kan dia memang sering banget nyanyi dari dulu kan dari SMP nyanyi terus SMA itu 1 tahun sebelum akhirnya lolos ke KDI yang sebenarnya itu emang udah ikut terus rangkaian audisi itu dari tahun 2007 itu mungkin nggak lolos tapi
karena emang kegiatannya setiap weekend itu meski di Aceh pun tetap mesti acara-acara. Jadi dari situ tuh kayak tetap pengen, masih ada rasa kok nggak bisa sih, pasti bisa lah, nggak mungkin nggak bisa gitu, sampai akhirnya memutuskan ikut audisi. Akhirnya di tahun 2008 itu rezeki kan, maksudnya lolos lah ke KDI itu. Ya udah, dan itu tuh bertepatan dengan waktu itu ujian nasional. Jadi waktu ujian nasional nih kan pulang ke Aceh, waktu itu udah lolos gerbang KDI, itu udah beneran jadi finalis gitu. Ini kan pulang sebentar, tapi yang ujian sekolahnya ini kan nyusul kerjanya di Jakarta. Itu agak ini sih, agak apa ya, unpredictable, jadi bilang kayak nggak nyangka aja, maksudnya bisa lulus kuliah, maksudnya lulus SMA, terus masuk KDI sampai akhirnya berkarir dan hidup di Jakarta. Itu kayak nggak nyangka aja sih sampai sekarang. Padahal tuh ya dulu ingat banget tuh, masih ingat nggak sih pohon di depan kantin SMA 1, ingat nggak sih? Masih dong. Itu depan koperasi itu, masih. Gimana kabarnya sekarang? Nah, dulu itu nih kan sempat duduk ya di situ. Kalau kita ingat tuh ada Rio yang dia jadi pilot train, Rio sama si Taufik yang dia jadi N2A di Aceh. Iya. Jadi itu pernah ngobrol di bawah pohon rindang itu. Jadi pernah ngobrol, mungkin waktu itu malaikat lagi lewat kali ya. Jadi pernah ngobrol sama mereka bertiga. Terus dia nanya, Niken mau jadi apa sih? Gitu kan kata dia. Terus Niken bilangnya gini, pokoknya target aku maunya masuk KDI terus kuliah di UI. Terus Rio bilang, aku nggak tahu ya, aku kok lebih suka modeling, aku kayaknya pengen deh jadi pramugara. Terus sementara sih Taufik bilang, aku nggak tahu, aku sebenarnya lebih suka yang entertain, yang ada yang pokoknya urusannya sama tampilan gitu kan. Mungkin banget malaikat waktu itu lagi lewat, jadi kayak mengabulkan ucapan kita bertiga hari itu. Kesannya tuh bener banget. Jadi begitu lulus KDI, alhamdulillah bisa keterima di UI, dan alhamdulillah sampai sekarang gitu. Dan Rio benar-benar juga mewujudkan dreamnya dia sempat di modeling dan akhirnya jadi pramugara. Terus Taufik sekarang jadi N2A. Jadi itu benar-benar kita kayak apa ya, rezeki kali ya. Mungkin pas malaikat lewat gitu waktu kalian ngomong. Malaikat pas lewat, jadi mungkin ngomongnya dari hati sambil makan gorengan. Gorengan kantin. Iya, risol. Ingat gak sih sama bakwan? Aduh, jadi pengen nih masa-masa itu ya. Begitulah ceritanya. Iya. Terus kenapa sih pada saat itu tuh bisa tertarik sama dunia entertain? Kan kita kalau di daerah itu kan ngelihat dunia entertain tuh sebagai sesuatu yang apa ya, serem gitu ya, suatu momok gitu. Tapi kok Niken bisa tertarik justru gitu? Justru negatif lebih tepatnya ya. Bukan serem tapi justru negatif. Kalau dulu tuh kayak orang, penyanyi, apa sih penyanyi? Maksudnya, ngapain dia jadi penyanyi gitu kan? Kayak sinis banget dulu gitu tuh, kayak image-nya langsung negatif, langsung kayak gimana. Enggak, sebenarnya karena memang dia tuh emang udah suka dari kecil. Pertama itu. Terus kedua, orang tua sama sekali nggak ngelarang, malah support. Terus setiap Niken nyanyi pun, meskipun itu di Aceh, meskipun dapat stigma negatif seperti itu, tidak lepas dari dari pantauan orang tua. Kemana-mana pasti kalau nggak ayah, Umi pasti ikut. Jadi mau orang ngomong apa juga Niken cuek aja, gitu. Karena kayak mau dipandang kayak apa juga, emang mungkin bakat cueknya dari dulu sudah terlatih. Jadi kayak ya kalau bahasa sekarang tuh kayak lo mau ngomong apa terserah lo deh gitu. Kayak ya udah, toh fine aja, baik-baik aja, terjaga kok. Meski nyanyi cuma di pesta kawinan itu ada Umi Niken coba. Iya. Maksudnya kayak apa ya, nggak ada yang aneh-aneh sih apa-apa. Cuma dari situ karena memang hobi, karena memang suka gitu kan. Jadi kayak menjalankannya tuh senang, kayak menjalankannya tuh happy, dan hobinya tuh dibayar, menghasilkan gitu. Jadi kayak yang wah, makin happy lagi gitu. Jadi
sampai akhirnya bisa KDI itu kayak dream come true aja. Karena habis dari situ kayak dibuka jalan rezekinya sama Allah, jadi bisa kemana-mana, bisa kenal banyak relasi, Mm-mm. bisa pergi ke luar negeri, ya macam-macam bisa digapai dari situ. Jadi bersyukur sih. Iya, luar biasa ya. Kakak aja dulu ngelihat Niken ya, tiba-tiba ada di TV. Ini betul nggak sih Niken ya? Benar turut bangga lah dengan prestasi Kan Niken. pada masa itu kan ceritanya dulu Iya, tuh kan belum ada Instagram, mungkin kalau udah ada Instagram bener. followersnya kan udah juta-juta kali ya. Iya. Tapi kan sekarang juga banyak follower Niken. Enggak. Maksudnya enggak seaktif anak-anak generasi Selebgram. Z yang Iya, bener. sekarang gitu. Kita kayak cuman Bener-bener. ya sekedarnya aja lah. Iya. Terus kan setelah itu kan Niken memutuskan untuk menetap di Jakarta. Nah, kira-kira Hmm. kenapa Niken itu memutuskan untuk menetap di Jakarta, tidak kembali ke Aceh pada saat itu? Karena rezekinya di sini. Ini kan waktu itu pernah coba pulang ya, maksudnya dua tiga bulan gitu. Ada Mm-mm. aja panggilan rezeki yang memang harus di Jakarta gitu kak. Jadi kayak eh, apa ya, berpikir ekonomis kali ya. Kayak berpikir ya kalau emang ini jalan rezekinya kenapa mesti ditinggal gitu kan, toh berada di tempat yang aman, alhamdulillah mungkin tinggal sama orang Aceh juga, yang family juga, jadi kayak Mm-mm. kenapa Niken harus meninggalkan hal yang sangat bisa membantu Niken kayak gitu, hal yang bisa membantu dari sisi ekonomi baik untuk pribadi maupun keluarga. Terus dari situ banyak hal yang bisa Niken lakukan, jadi kenapa harus Niken tinggal, jadi ya udah kayak karena emang udah ketemu jalan rezekinya di sini, kayak bagian hijrah juga kali ya, bagian Mm-mm. hijrah yang dari Aceh akhirnya ke Jakarta. Ya udah mungkin jalanin aja gitu sih ceritanya. Oke, iya benar-benar benar. Jadi emang udah langkahnya emang udah ke situ dan mulusnya rezeki Niken tuh emang mungkin di Jakarta ya. Mm-mm. Terus yang paling kakak salutkan ya dari Niken, Niken itu kan udah istilahnya udah berprestasi di dunia entertain ya, udah menang KDI. Tapi tuh Niken nggak lupa sama pendidikan dan kakak juga ngelihat Niken tuh sempat kuliah di UI kan pada saat Ya itu. betul, itu karena malaikat lewat tadi dan mengabulkan doa. Jurusan apa Niken pada saat itu? Komunikasi, komunikasi. Komunikasi. Nah, Sebelahan dan itu kampusnya. iya, apa ini kan itu kuliah di UI itu kayak tekad juga Kak Vita. Jadi Mm-mm. tekadnya tuh gini, gue udah nyampe Jakarta, pokoknya gimana caranya maunya kuliah di UI. Bodo amat tuh dalam satu hari mau ngerjain 100 soal. Dulu kan kita ngerjainnya tuh manual ya, yang ngasih Iya, iya. bimbel, manual, baca buku apa itu bodo amat deh, tutup mata gitu kan. Pokoknya gimana caranya harus di UI gitu. ada ada apa ya? Ada keinginan yang teramat sangat gitu kan. Itu 2008 nih kan nggak bisa langsung ikut dulu apa sih SPMB ya, SNMPTN ya, apa gitu. SMPTN ya dulu ya masa Ya kita. dulu Heeh. SNMPTN tuh tahun 2008 tuh nih kan nggak bisa, jadi nih kan nganggur karena nih, tahun 2008 itu kampus KDI-nya selesai pada saat ujian SNMPTN, jadi nih kan nggak Hmm. ada bekal, nggak ada apa-apa kan, ya udah nganggur 1 tahun. Nah dalam 1 tahun di 2008 ke 2009 itu mungkin coba tuh bimbel apa target nih kan nggak mau di kampus yang lain. Mm-mm. Nah, dia nggak mau, lagi-lagi nggak mau di kampus yang lain. Meski ada beberapa pilihan, tetap aja dulu kan kita dikasih pilihan banyak ya. Ada berapa sih? Ada banyak ujian masuk lah, yang Mm-mm. UMB lah, PTN lah, yang SIMAK UI lah, Mm-mm. ikut-ikut semua. Dan tahun 2009 tuh belum rezeki. Ya Hmm. udah, tapi nggak bikin bikin patah semangat sih, maksudnya kayak ya udah coba aja lagi. KDI aja 3 kali nyoba baru di kali ketiga lolos, masa UI cuman cobanya setahun gitu kan. Ya udah belajar aja lagi. Pun di tahun 2008 2009 itu lagi banyak-banyaknya kerjaan show di luar kota. Hmm. 1 hari sebelum ujian Niken tuh masih dapat job dari manajemen untuk show keluar kota. Jadi tuh kayak mungkin tahun 2009 tuh masih kurang persiapan kali ya. Nah Mm-mm. di 2010 tuh kayak 1 bulan jelang ujian itu Niken bener-bener kayak fokus banget gitu, kayak kayak emang diarahkan gitu, ya udah sampai akhirnya lulus SIMAK UI gitu. Wow.
Berarti kemarin ikut SIMAK ya lulusnya ya? SIMAK, dapatnya di SIMAK. Wow, luar biasa. Berarti Itu menurut kesempatan terakhir tahu. Kan Oh iya, pertama 3 kali kan, berarti. kan tiga. Jadi pertama tuh Senin PTN dulu kan. Mm-mm. PTN dulu kalau nggak salah waktu itu. Terus ujian masuk bersama yang universitas-universitas itu. Mm-mm. Terus terakhir benar-benar sih aku itu ya Allah itu tahajud tuh. Ya Allah tolong ya Allah lulusin ya Allah ini udah terakhir. Aduh nggak tahu lagi deh kalau ini nggak lulus gimana. Mungkin tuh kalau doa tuh pasti kayak gitu. Mm-mm. Terus mungkin kata Allah ya udah lah ya dilulusin aja udah lulus. Jadi, Alhamdulillah ya. Itu terus tamatnya berapa tahun setelah itu? itu di 2013 lulus. 2013 lulus. Wow, luar biasa. Karena emang kita tahu sendiri ya, masuk UI itu susahnya minta ampun. Ya Allah Tuhan. Susah masuk dan susah keluar di situ. Maaf Ibu Cecil sebagai yang sudah menjadi dosen Aduh, ya pusing saya. bagaimana kondisi jelang skripsi dan yang lebih tepatnya itu pada saat kita revisi itu yang menyebalkan ya Ibu ya. Menyebalkan sekali, aduh. Ya, curcol dikit ya. Dulu kakak S2 itu trauma sebenarnya di UI ya. Tapi kenapa S3 tuh masuk UI lagi? Jadi nyari kerjaan banget ya. Ya tapi keren loh, maksudnya kakak bisa sampai di S3 dan itu di UI, itu salah satu bikin Niken iri loh. Gitu. Aduh. One day Niken akan di situ. One day pasti, insya Allah. Yang penting niat aja. Iya benar, diawali dengan niat. Benar. Berarti menurut Niken itu seorang entertain itu penting juga ya, berpendidikan tinggi. Menurut Niken gimana? Penting, Hmm. sangat penting. Karena Hmm. apa ya, pendidikan itu kan kayak mencitrakan diri kita ketika kita akan ngobrol sama klien, ketika kita akan ngobrol dengan, karena gini, entertain itu, mohon maaf ya, ini buat kalian-kalian yang masih menganggap penyanyi-penyanyi itu receh, woi, jangan sepele. Karena gini, Hmm. nggak semua kliennya itu adalah kelas menengah ke bawah. Karena ketika kita berhadapan dengan kelas menengah ke atas, itu gaya bicara kita, bagaimana gesture kita, itu nggak akan didapat kalau orang nggak punya pendidikan yang bagus. Benar nggak, Kak? Benar banget. Iya kan? Benar. Nah, jadi itu bagaimana cara kita, even kita di kampus KDI pun sudah pernah masuk kelas kepribadian John Robert Power, tapi kalau itu nggak diasah, itu kayak uh, apa ya, kayak zong aja gitu. Jadi kayak kalau menurut ini kan artis atau orang entertainer yang berpendidikan itu akan jauh membuat dia punya kelas dibanding entertain yang mohon maaf yang sekolahnya nanti aja gitu. Jadi Benar-benar. kalau dia punya nih paling nggak gini, mungkin kita nggak usah ngomongin brand sebuah universitas ya, paling nggak dia mau sekolah aja, dia mau sekolah, dia mau tekuni pendidikannya di bidang apapun itu, akan terlihat kok pembedanya bagaimana pembawaan dia ketika berhadapan dengan orang lain. Karena entertain itu nggak selamanya ya menurut Niken. Jadi ketika dia punya pendidikan, dia punya keahlian di bidang yang lain yang bisa ditekuni, itu akan bisa nyelamatin dia. Menurut Niken sih gitu. Setuju banget ya. Jadi sebenarnya dunia entertain itu sih ada masa-masanya ya kalau. Benar. Iya kan? Jadi kayak ketika ada yang memilih di dunia entertain, ya udah kalau pas lagi dapat rezekinya tekuni, fokusin, raup rezeki sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi ketika itu mulai meredup, mulai sedikit-sedikit nggak intens, nggak lebih banyak daripada biasanya, ya udah manfaatkan kebiasaan yang lain. Gitu. Iya, benar. Jadi pendidikan itu dia lebih lama ya bertahannya di. Oke. Gini, ketika kita punya pendidikan kan pikiran kita akan terus ngegali kan, gue bisa apa lagi nih, gue bisa apa lagi nih. Simpelnya adalah saat pandemi kayak 2 tahun yang udah kita lalui. Ketika ada orang yang hanya berfokus, mohon maaf nih ya, gue cuma bisa nyanyi, gue bisa apa. Orang yang punya daya juang tinggi karena dia pernah sekolah, itu akan
berbeda cara menghadapi krisis dibandingkan orang yang sekolahnya ya udahlah nanti aja nggak apa-apa gitu. Itu suatu penting. Setuju banget. Benar. Jadi Niken mau lanjut S2 lagi? Mau Kak, tapi tunggu dulu ya. Nggak, maksudnya kondisi sekarang itu lagi direpotkan dengan anak yang masih kecil-kecil kan. Misalnya kayak sekarang aja di depan pintu mereka ada ini. Iya. Nanti tunggu udah agak gedean dikit deh. Iya. Bisa. Terus ini kalau boleh agak sedikit menggelitik ya pertanyaannya. Kenapa Niken itu memilih jalur dangdut? Karena ini Niken itu dari kecil didengarkan lagu-lagu dangdut dan Melayu sama orang tua Niken sama. Jadi secara telinga itu udah akrab dengan lagu-lagu itu. Dan pun Umi sama Ayah tuh mereka yang suka dangdut dan Melayu. Itu yang pertama. Kedua, kenapa tidak pop? Karena sudah sering terlatih dengan nyanyian dangdut dan Melayu. Jadi itu seperti lebih mudah dibandingkan nyanyi lagu yang datar kayak pop. Gitu. Jadi karena Allah bisa karena biasa ya. Gitu. Itu yang lebih mudah menurut Niken tapi lebih susah menurut orang karena dangdut itu susah banget menurut kakak. Susah banget beneran. Jadi karena udah biasa, udah sering didengarkan, sudah sering ikut nyanyikan, jadi kayak udah lebih mudah aja gitu untuk nyanyiinnya. Itu yang pertama. Terus kenapa tidak lagu pop yang lain itu tadi karena menurut Niken kok susah ya nyanyi datar-datar aja, punya figura di ujung, kok kayaknya dangdut juga. Dan terus selain itu dangdut itu kan ada unsur India. Aceh itu kan ada unsur Arab dan Indianya, dan kita emang sering banget kan dengar yang kayak gitu-gitu. Itu kayak lebih mudah aja nyerapnya tuh kayak lebih mudah. Gitu. Terus kalau ada pandangan kayak dangdut itu disukai oleh kenyataannya memang disukai oleh middle down bukan middle up, ya nggak apa-apa. Terus kalau saya ada yang berpikir itu ya oke, itu pendapat kalian. Terus kalau misalnya ada yang bilang itu kan banyak yang punya stigma negatif, banyak stigma negatif tentang dangdut. Ya udah biarin aja itu kalian, but I'm not like that gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah masih baik-baik saja, masih sangat bisa terjaga. Mungkin dangdut yang seperti apa? Karena nggak semua personal, nggak semua orang dangdut bisa disamain seperti itu. Iya benar. Karena menurut kan sayang banget kalau disalahin musiknya, karena musik tuh nggak salah loh. Benar. Iya kan? Musik tuh nggak salah sama sekali. Pelakunya ya harusnya yang lo kenapa gitu sih? Lo tau nggak? Karena perbuatan lo seperti itu membuat orang yang dianggap seperti itu juga padahal nggak semua seperti itu gitu. Ya mungkin itu nggak hanya untuk dangdut ya, semua genre musik juga. Semua profesi menurut Niken. Jadi kayak semua profesi ada apa ya? Ada kans untuk dianggap seperti itu, padahal nggak semua seperti itu menurut Niken gitu. Jadi ya kalau misalnya ada yang anggapan kayak gitu, ya udah biarin aja dia capek. Iya benar. Gak usah dipikir. Kita udah ngomongin tentang karir Niken sebagai penyanyi. Terus kita juga udah ngomongin tentang pendidikan. Nah, ini kabar terbaru yang kakak denger. Katanya sekarang Niken lagi menggeluti bisnis ya. Coba deh ceritain, bisnis apa sih kira-kira yang lagi digeluti sekarang? Jadi Kak, kan karena kita tahu entertain itu naik turunnya cepat ya kan. Jadi apalagi masa pandemi. Jadi untuk bertahan hidup ceritanya kita harus bisa menggali kebiasaan kita yang lain seperti yang Niken sudah bilang tadi. Jadi kan setelah menikah itu memang bisa mengubah hidup kita. Ya. Wow, ini pengetahuan baru. Sangat bisa mengubah hidup kita. Yang tadi ya kita malas masak, ujung-ujungnya rajin masak, ya kan? Yang tadi ya kita merawat diri seadanya, jadi ujung-ujungnya merawat diri full, kayak gitu. Jadi ya udah. Dan kebetulan karena emang Bang Fuad ini dia
basicnya juga usaha, karena dia pede banget, masakan Niken itu menurut dia enak sekali versi dia ya, versi dia. Walau alam versi orang. jadi karena dia ngerasa dia suruh bikin apa, alhamdulillah bisa. Jadi ya udahlah, terus dia bilang ya udah kita coba buka ini yuk, karena alasannya jadi tuh sampai akhirnya terjun ke kuliner gitu kan. Jadi itu pertamanya terjun ke kuliner itu karena kita pergi ke mall, kita nemu satu makanan yang ini kan bikinnya gitu aja, kalau bahasa bapak tuh ini bikinnya cuma gitu doang, dia juga mahal banget gitu kan. Jadi kayak dia ngerasa kasihan sama anak-anak kuliah yang punya budget jajan pas-pasan gitu. Jadi kok nggak bisa menikmati makanan yang sama, sayang banget. Jadi ya udah dia bilang sama dia, coba yuk kita bikin ini, kita jual lebih murah daripada harga di mall. Sasarannya adalah mereka-mereka yang memang uang jajannya nggak banyak kayak gitu. Ya udah dari situ diseriusin, alhamdulillah jadi. Terus pandemi kan orang nggak bisa pulang kampung kan. Niken jangan kan orang, Niken pun harus pulang. Iya benar. Jadi sementara kan kalau kita di Aceh, kalau makanan Lebaran itu kayak apa yang kita mau dan full bumbunya itu loh yang nggak sama dengan di mana-mana pun, ya nggak sih Kak? Iya benar. Ya kan? Kayak rendangnya, ada toco, udangnya, lalandi gitu ya. Jadi karena Niken bikin itu di rumah, iseng aja kayak open PO lontong Medan Lebaran ya gitu. Wah, itu nggak disangka sama sekali. Kayak apa ya, kayak jijik datang aja gitu. Ya udah, jadi kita jalanin aja gitu ceritanya kalau kuliner. Terus kalau skincare belakangan. Oh, ada skincare juga ternyata. Waduh, kakak taunya kuliner loh. Nih berarti, aduh luar biasa. Kuliner skincare. Nah, gimana kalau skincare? Kalau skincare ya karena emang kan kalau dibilang make up dari dulu, karena Niken entertainer kan pasti kaitannya sama make up. Terus Niken emang lebih suka, tapi pada dasarnya Niken tuh lebih suka skincare daripada make up. Jujur aja, Niken tuh malas banget make up gitu kan. Jadi kayak pas ada peluang di situ dan pandemi ini kan bikin orang ada di rumah. Orang ada di rumah itu kan membuat orang kayak lebih aware sama diri dia sendiri, ya selama ini mungkin ya udahlah seadanya aja gitu kan. Jadi kayak ada peluang itu dan marketnya itu ada, jadi ya udah kita juga ya udah terima situ dan alhamdulillah. Skincare-nya apa sih? Kalau boleh tahu, mungkin aja teman-teman punya masalah kulit gitu kan. pengen nyoba, karena nyoba skincare apapun nggak cocok. Mungkin sama Niken ini cocok. Bisa nggak diliatin ke teman-teman? Ada nggak? Ada di kamar Kak. Kalau Niken keluar nanti anak Niken datang. Ya udah kalau gitu cek IG Niken aja kali ya. Ya betul, cek IG Niken ya. Cek IG Niken nanti kita DM-an, oke? Itu skincare-nya apa? Maksudnya untuk kulit yang berjerawat atau gimana? Atau semua jenis kulit? Semua jenis kulit. Jadi tergantung masalah kulit dia itu apa. Kalau dia nggak mau skincare, udah make up juga. Oh, ada make upnya juga. Ada, dia nggak mau make up, dia nggak mau skincare, ya udah. Masa dia nggak ngurusin badan, masa dia mandi nggak pakai sabun? Oh, sampai sabun ada juga ya? Ada, gitu. Jadi ya, alhamdulillah lah. Berarti kita mencoba jalanin aja. Berarti itu brand Niken sendiri ya, Niken? Bukan. Oh, bukan. Oh, kirain Niken bikin produk brand sendiri. Kan sekarang banyak ya seleb-seleb itu yang bikin brand sendiri untuk banyak tapi tantangan untuk mendapatkan marketnya itu gede banget ya. Tantangannya mesti agak jor-joran juga untuk karena menurut Niken gini, kalau dikaitannya dengan skincare itu kan sama kepercayaan dan kualitas ya. Lebih baik kita menjual yang kualitasnya udah benar-benar diakui dan sudah lama produk itu berjalan, daripada yang baru. Yang baru tuh kan tes di orang lagi, beneran BPOM atau enggak, kayak gitu-gitu. Jadi kayak menurut Niken lebih memilih menjalankan sesuatu yang memang sudah pasti
sudah kualitasnya udah benar-benar diakui gitu, terus testimoni dari orang-orang juga udah banyak banget, jadi ya ini kan simpanan seller ya kayak gitu. Oh, oke oke oke. Good good good. Tapi kakak tertarik sama ini nih, kuliner tadi yang Niken lagi jalanin. Itu kulinernya kuliner Aceh atau apa ya? Yang pertama yang kita lihatnya ada Japanese food. Oh, Japanese food. Oke. Japanese food yang kayak karage gitu. Hmm. Karage. Terus yang kedua karena belakangan lagi booming Korean food, akhirnya kita ada di online. Maksudnya kita ada di GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Kulina kita ada. Kita coba bikin kayak topoki, rapoki gitu lah. Alhamdulillah sih bisa. Terus apa lagi ya? Terus makanan Aceh, makanan Nusantara itu open PO. Oke. Kalau itu pakai brand sendiri nggak? Kalau tadi kan Ya, skincare. kalau itu, Oh. sendiri. Apa nama brandnya nih Ken? Kali aja teman-teman Kalau nonton ini di GoFood. kalau yang di GoFood, GrabFood atau ShopeeFood itu ada kriuk karage namanya. Apa? Kriuk karage. Kriuk Karage. Wow. Jadi penamaannya Indonesia ya, kriuk gitu ya. Kriuk karage. Tapi kalau yang kayak makanan tradisional kayak bikin ke mama macam-macam lah gitu kan, makanan Aceh atau makanan yang kayak lontong lebaran itu PO di CN Kitchen di IG doang. Iya. Jadi emang benar-benar mainnya sosmed. Iya. Gitu. Jadi salah satu cara untuk memanfaatkan sosmed untuk kebutuhan ya, untuk mendaya gunakan sosmed ya ini ya, mempromosiin bisnis. Gitu. Nah, kalau Niken itu punya rasa kangen gak sih? Apalagi pandemi ya, nggak bisa balik ke Aceh. Kangen gak sih pulang ke Aceh? Kangen lah, pasti. Itu nggak usah ditanya. Kangen banget. Karena apa ya? Nuansa nuansa yang nggak kita dapat di sini tuh ada di sana. Terus yang kalian orang Aceh yang ada di sana, apalagi dekat laut, banyak-banyak bersyukur kalian bisa menikmati ikan-ikan segar. Ya benar. Iya kan? Benar nggak sih? Saya pernah merasakan. Beraneka ragam ikan dan harganya juga sangat murah-murah ya kan? Masih hidup-hidup. Maksudnya ikannya tuh dari laut itu waktu ditangkap nggak trauma ya istilahnya. Ketika kita makan tuh manisnya tuh enak gitu. Tapi di Jakarta ini ya begitulah ya. Air lautnya aja nggak jelas ya, udah warna biru apa-apa gitu. Itulah dia makanya. Jadi yang paling dikangenin itu sebenarnya ikan segernya ya tadi ya, paling dikangenin dari Aceh. Makanan, tetap aja makanan judulnya. Terus kalau di masa tua nanti nih, ya ini kan udah lama banget di Jakarta, merantau dari Aceh gitu ya. Di masa tua nanti, Niken memilih untuk menetap di Jakarta atau justru pengen menghabiskan sisa umur masa tua di menghabiskan itu harus nih kena sama Bang Fuad, kita nih kan ikut Sobi, udah aman. tapi kan saat ini udah punya ini kali ya, udah punya planning gitu kan. Pengennya aku tua di mana. Nah, kalau keinginan Niken nih tanpa melibatkan Bang Fuad, kali aja Bang Fuad bisa dengar kan keinginan Niken. Niken pengennya di Aceh atau di Jakarta? Di Jakarta sih. Di Jakarta. Waduh, ini harus dipertanyakan nih dulu. Mohon maaf Bu, KTP saya udah Jakarta Bu, mohon maaf. Aduh, berarti memilih untuk di Jakarta. Wah, ini boleh tahu nggak alasannya apa? Bukannya Jakarta itu identik dengan apa ya? Keribetan, keramaian, macet. Kenapa bisa? Bukannya orang yang berusia lanjut tuh pengennya yang tenang kayak di Aceh. Nah, justru nih kan milih Jakarta. Mohon maaf, saya lanjut masih tetap energi. Energi. Maksudnya kayak ini to be honest ya, ini kan mohon maaf ya Allah, mohon maaf. Ini kan menemukan regulasi hidup yang sangat asik, regulasi berat bahasanya ini. bahasa anak fisip ya. Maksudnya kayak ini kan menemukan hidup yang tenang ya, tenang maksudnya gini. Satu ini kan karakternya cuek Kak.
cuek, ini kan nggak suka ngurusin urusan orang, mungkin nggak suka berurusan dengan ini kan nggak suka gosip intinya gitu. Nah jadi ini kan nggak bisa berhadapan dengan lingkungan yang membuat nih kan kita tergantung lingkungan kita ya. Kalau seandainya lingkungan kita seperti itu yang terlalu care dengan orang lain, itu halus banget loh nih kan cari bahasanya. Jadi mungkin nggak bisa kayak gitu hidup di dalam lingkungan yang seperti itu kayak gitu. Karena buat mungkin apa ya? Intinya kita ya keluarga kita kayak gitu, bukan jadi urusan orang lain, bukan jadi kepedulian orang lain, bukan berarti kita nggak perlu orang lain ya, bukan gitu, tapi kayak ya itu intinya ini kan tidak bisa berada di lingkungan yang over peduli. Nah itu bahasa halusnya. Kalau bahasa kasar ini kan nggak bisa gosip. Tapi gosip di mana-mana loh. Nah itu dia makanya. Mungkin lebih bisa menerima di lingkungan yang apa ya, bukan tidak peduli ya, tapi lebih ke bukan individualis juga ya, tapi lebih ke lingkungan yang tidak mengurusi orang lain gitu ya. Iya, mungkin. betul. Terus apa? Kok di Jakarta ini kan merasa tingkat apresiasinya itu lebih benar. Dan ini kan terasa sangat fair aja. Even orang tua sekalipun dia harus berkompetisi, di sini tuh menurut Niken fair banget. Aku jadi kangen Jakarta. Berasa banget memang Niken. Berasa banget, bener. Simpelnya gini. Di satu jalan raya itu ada orang yang jualan pecel ayam yang sederetan itu nggak jadi berantem karena mereka percaya rezeki itu datang masing-masing. Itu di Jakarta ya. Bener. Tapi kalau di daerah itu kita jualan selang 2 toko yang kita jualan itu sama, itu diomongin. Bukan antar tetangga, itu RT rumah kita kedengaran nih dia ngomongin. Nah itu maksudnya yang kayak gitu tuh, yang ini kan nggak sanggup dengan hal seperti itu. Jadi ini kan membutuhkan lingkungan kompetisi yang sehat. Kalaupun kita menjual produk yang sama ya udah, nggak apa-apa. Kalaupun kita harus menjalani hidup versi kita, ya udah. Jujur nih kan juga kadang-kadang ketika ada perbedaan banget tuh ketika ada orang meninggal misalnya gitu. Itu nih kan sebenarnya lebih memilih ada di Aceh karena bagaimana kekeluargaannya, kekerabatannya, gotong royongnya itu nih kan salut sama daerah gitu ya. Tapi kalau di bagian dari sisi yang lain mungkin di daerah itu banyak hal yang harus dibenahi gitu. Jadi maksudnya ya udah ya gitu, jangan apa ya, jangan terlalu banyak ngurusin orang. Panjang lebar ya jadi ininya obrolannya. Terakhir nih, apa sih arti makanan untuk seorang Niken? Ya makanan. Iya soalnya ini mencari peluang bisnis juga dari makanan pasti punya inilah semacam filosofi yang dianut untuk mengapresiasi atau mengartikan makanan. Apa sih menurut Niken? Apa ya, makanan itu bahagia menurut Niken ya, karena makanan itu harus enak sehingga makanan yang enak itu menimbulkan kebahagiaan. Ya nggak sih? Iya benar. Jadi kalau makanan itu rasanya kurang, itu bisa membuat kita nyinyir. Nyinyir ya, Bo? Ya kan? Maksudnya kayak, iya nggak sih? Benar. Ketika kita dapetin sebuah makanan, kita kadang nggak peduli sama looknya, tapi ketika rasanya tuh enak, kita bahagia, kita sampaikan ke orang lain, kita kasih tahu ke, kemarin gue coba ini, sumpah enak banget, lo mesti banget nyobain ini. Pasti kita akan dengan apa ya, mouth to mouth gitu kan. Nah, kalau rasa udah, maksudnya tampilannya oke, rasanya itu nggak enak, itu akan jadi ya aja gitu. Jadi kayak menurut kan makanan adalah bahagia. That's why harus masak enak. Good, top. Nah, bisa nggak sih promosiin subscribe ya channel Kavita. Teman-teman, apa sih namanya? Kavita Channel ya? Iya, Kavita Channel. Teman-teman yang sedang menyaksikan
podcast ini, siaran YouTube ini, kalian harus subscribe, like, share, komen, terus hidupkan loncengnya. Jadi nanti ketika ada video baru, kalian adalah orang pertama yang menyaksikan. You're the lucky. Yeah. Thank you banget nih Ken, terima kasih banget udah datang ke sini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin ini bermanfaat dan ngasih inspirasi ke teman-teman semua ya. Sehat selalu nih Ken. Sama-sama Kak Vita, terima kasih sudah diundang, membuat kita jadi bersilaturahmi meskipun ini ya kan. Semoga sehat-sehat sekeluarga ya. Amin. Doa yang sama buat nih Ken, sukses selalu bisnisnya, karirnya, bisa kuliah lagi, S2 lagi di UI, kalau perlu di luar. Oke nih Ken, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.